Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2341. Yang lainnya adalah Dr. Li Dong dari China. Saya mendengar bahwa dia juga terkenal di China. Bahkan Tuan Han Yin yang lama mengagumi kekuatannya. Ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Petik 2. Apalagi sebelum kompetisi ini ada episodenya. Petik 2. Tuan rumah tersenyum dan berkata, Tuan Tua Han Yin dan Tuan Li Dong masing-masing menaruh harta karun untuk kompetisi ini. Petik 2. Harta yang dipertaruhkan oleh Tuan Han Yin adalah pria perunggu akupuntur yang berharga di depan kita. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang dipertaruhkan Tuan Li Dong, itu pasti barang yang sangat mahal. Jadi, kepada siapa pria perunggu akupuntur itu akan pergi? Bisakah harta misterius Tuan Li Dong dimenangkan oleh Tuan Han Yin? Jawabannya akan terungkap untukmu sekarang. Tuan rumah memberikan mikrofon di tangannya kepada anggota staf dan berkata sambil tersenyum, sekarang, tolong beritahu kami jawaban Anda, menghadap penonton langsung kami yang tak terhitung jumlahnya dan penonton di depan TV, tolong beritahu kami jawaban Anda dengan lantang. Petik 2. Staf melirik tuan rumah dan menelan. Bibirnya menggeliat, tapi tidak ada suara. Jangan gugup, bicaralah sedikit lebih keras, dan ucapkan jawabanmu dengan keras. Petik 2. Tuan rumah tersenyum. Tetapi ketika dia melihat penampilan staf, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Karena dia memperhatikan, wajah kedua anggota staf ini tampak sedikit tertekan. Akhirnya, anggota staf mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, lubang jarum merah, 176 jahitan. Kata-kata jatuh. Diam. Sangat tenang. Penonton sangat sunyi. Semua orang mengira mereka salah dengar, termasuk pembawa acara di tengah venue dan Han Yin. Apa yang baru saja kamu katakan? Senyum di wajah tuan rumah menghilang sepenuhnya, dia bertanya dengan ragu. Kau bilang 176 jahitan. Ya. Petik 2. Staf itu mengangguk dan berkata dengan keras. Jumlah total lubang jarum merah adalah 176 pin. Wow, penonton gempar. Bab 2342. Namun, tidak ada yang bertepuk tangan, dan tidak ada yang berteriak untuk selamanya. Semua orang benar-benar terkejut dengan nomor ini. Semua orang di delegasi pengobatan Tiongkok juga membuka mata lebar-lebar, dan Tang Liren serta Ketua Ma bahkan bangkit dari kursi mereka. Mereka juga terlihat luar biasa, dan mereka juga terkejut. Baru saja 164 jahitan Han Yin sangat mengejutkan mereka, namun jumlah Li Dong lebih mengejutkan mereka. 176 jahitan. Han Yin juga tampak terkejut. Dia menatap Li Dong dan tidak bisa mempercayai fakta ini. Dia tidak percaya bahwa pemuda dari China ini benar-benar bisa mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah. Petik 2. Pada saat ini, Li Dong menggelengkan kepalanya. Mereka salah menghitung. Petik 2. Apa? Tuan rumah tampak bingung dan bertanya. Hitungannya salah. Kok bisa salah? Staf kami sudah menghitungnya beberapa kali, dan tidak boleh ada kesalahan. Kalau memang benar salah, kami bisa hitung lagi. Petik 2. Dalam hati saya, dia juga berharap nomor ini salah. Bagaimana mungkin anak muda dari Cina ini memenangkan dewa tua di negaranya sendiri? Mereka memang salah menghitung, bukan 176 jahitan, seharusnya 177 jahitan. Petik 2. Li Dong tersenyum. Kalimat ini benar-benar mematahkan ilusi di hati mereka. Ini 176 jahitan. Petik 2. Staf berdebat. Bahkan, setelah mencapai angka ini untuk pertama kalinya,
mereka dengan enggan menghitung untuk kedua kalinya. Bahkan ketiga kalinya, tetapi hasilnya masih 176 jahitan. Kamu yakin? Li Dong bertanya. Saya berjanji dengan harga diri saya sangat yakin, itu adalah 176 jahitan. Petik 2. Staf mengangguk dengan serius. Kamu curang. Li Dong tersenyum ringan. Kata-kata jatuh. Penonton kembali tenang. Bab 2343. Kemudian semua orang menjadi gila. Stafnya gila, tuan rumahnya gila, dan orang-orang Korea yang hadir menjadi gila. Anda sudah menang, dan Anda mengatakan orang-orang curang. Jika Anda curang, apakah ini hasilnya? Apakah Anda menghina orang dengan mengatakan itu? Penerjemah Xiao Liu di sebelahnya juga bingung. Karena jumlah yang dia hitung juga 176 jahitan. Tapi Li Dong sekarang mengatakan itu 177 jahitan, yang membuatnya sangat bingung. Mungkinkah dia salah menghitung? Aku menghitungnya beberapa kali, dan tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Staf mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Karena kamu mengatakan bahwa kita salah menghitung, maka aku ingin tahu, ada apa? Ya, Tuan Li Dong, saya yakin staf kami sangat serius. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, Anda bisa menunjukkannya kepada kami. Petik 2. Tuan rumah berbicara dengan tidak senang. Jika kami benar-benar melakukan kesalahan, kami bersedia meminta maaf kepada Anda. Sebagai tuan rumah pertandingan, dia seharusnya tidak memihak. Namun, siapapun yang dituduh selingkuh akan merasa tidak enak di hati saya. Saya secara alami akan menunjukkannya. Petik 2. Li Dong tersenyum. Kemudian, dia berjalan dan menunjuk ke posisi tersembunyi di bawah selangkangan pria perunggu dengan penunjuk moksi busi. Ada satu jahitan lagi di posisi ini, 177 jahitan. Saya punya jarum yang saya tusuk sendiri. Saya lebih tahu dari kalian semua. Mendengar kata-kata Li Dong, kamera langsung memperbesar. Akibatnya, semua orang dapat melihat melalui layar lebar bahwa ada titik merah kecil di bawah selangkangan pria perunggu akupuntur itu. Lokasi ini sangat mudah untuk diabaikan. Sudahkah Anda menghitung posisi ini? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Saya, anggota staf tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda Cina ini akan begitu celaka. Dia tidak pergi ke titik akupuntur lain, tetapi mendapat jarum di tempat itu. Tempat itu sangat sempit, bagaimana dia melakukannya? Saya harus mengatakan bahwa mereka tidak menghitung tempat ini. Bab 2344. Tuan rumah juga malu. Melihat staf yang tidak bisa berkata-kata, dia buru-buru keluar untuk berkeliling. Tuan Li Dong, ini memang kesalahan staf kami, tetapi mereka tidak menyangka Anda akan mendapat suntikan di tempat itu. Petik 2. Itu karena mereka tidak mengenali titik akupuntur dengan baik. Petik 2. Li Dong mendengus. Lokasi itu, yang disebut titik digong, adalah titik akupuntur besar pada tubuh manusia. Ini adalah titik akupuntur yang harus dipelajari oleh para dokter pengobatan tradisional. Bagaimana bisa diabaikan? Ya. Petik 2. Tuan rumah dengan cepat tersenyum dan berkata, kamu benar, mereka akan memperkuat studi mereka di bidang ini di masa depan. Petik 2. Meskipun dia membenci setengah mati di dalam hatinya, dia masih harus saling berhadapan dengan senyuman. Ya Tuhan, monyet Cina yang penuh kebencian itu, dia menggertak orang. Kenapa ada orang yang menyebalkan seperti itu? Biarkan dia mati dengan cepat. Penonton Korea di antara penonton semuanya gatal karena kebencian. Jika bukan karena polisi yang menghentikan mereka, mau tak mau mereka ingin buru-buru melawan Li Dong selama 300 ronde. Jadi, apakah hasil kompetisi sudah keluar sekarang? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Dia mengubah sikap rendah hati dan terkendali sebelumnya, dan momentum seluruh orang serta gaya aktingnya menjadi publik.
Dengan mengatakan itu, Li Dong berjalan ke pria perunggu di akupuntur dan moksibusi, dengan hati-hati membelai pria perunggu di depannya dengan tangannya, dan berbisik pelan. Ini milik kita, bagaimanapun juga tetap milik kita, akhirnya bisa pulang. Awalnya ini hanya kepura-puraan, tetapi ketika dia mengatakannya saat ini, banyak orang Huaxia memiliki resonansi yang kuat. Bahkan Li Dong merasa masam di hatinya sendiri, seolah-olah ada arus hangat yang mengalir di hatinya. Ini, tuan rumah memandang Han Yin dengan malu. Dia tidak tahu bagaimana mengumumkan hasil tes semacam itu kepada orang-orang di seluruh negeri. Aku tersesat. Han Yin mengambil inisiatif untuk berbicara. Wajahnya masih tenang, tidak ada emosi, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan yang terlihat, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tinjunya tidak bisa menahan diri untuk mengepal. Ini menunjukkan kegelisahan di hatinya saat ini. Kata-katanya jatuh, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bab 2345. Semua orang menatapnya dalam diam. Melihat orang tua ini yang disembah sebagai dewa tua oleh mereka. Dewa mereka benar-benar dikalahkan. Tapi bagaimana mungkin Tuhan gagal? Mungkinkah pemuda dari China itu benar-benar tak terbendung? Han Yin tidak tertawa atau menangis, ekspresinya masih sangat tenang. Sejak staf memberitahu lubang jarum Li Dong, dia telah mempertahankan keadaan tenang ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, dan setiap langkah tampak kuat. Setiap langkah seperti menginjak hati penonton yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. Menginjak hati banyak orang Korea yang menonton siaran langsung di depan TV. Han Yin mengambil mikrofon dari pembawa acara dan berbicara dengan suara rendah. Sekarang, izinkan saya mengumumkan hasil kompetisi ini. Han Yin kalah. Ketika dia mengucapkan 2 kata terakhir, ekspresinya akhirnya berubah sedikit. Otot-otot di wajahnya sedikit berkedut, dan alisnya sedikit berkerut. Semua ini berumur sangat pendek, dan ketenangan segera kembali. Saya kalah, tapi Korea Selatan belum kalah. Saya berharap generasi saya akan terus bekerja keras dan mendapatkan hasil yang baik di kompetisi berikutnya. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengembalikan mikrofon ke pembawa acara dan mengucapkan terima kasih dengan suara rendah padanya. Kemudian, Han Yin memilah hanbok di tubuhnya agar pakaian yang semula rapi terlihat lebih rapi. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam ke arah depan. Kemudian dia menegakkan tubuh dan membungkuk kepada penonton di sebelah kiri 90 derajat lagi. Dia menegakkan tubuh lagi dan membungkuk 90 derajat kepada penonton di sebelah kanannya. Setiap kali dia membungkuk ke satu arah, orang-orang Korea yang duduk di antara penonton ke arah itu akan segera berdiri dan kembali kepadanya. Mereka tidak tahan dengan busur Han Yin. Setelah membungkuk 3 kali, hampir 90% penonton berdiri. Mereka tampak bersemangat dan berteriak keras. Tidak, Korea Selatan belum kalah, kita tidak akan kalah. Dewa tua, jangan tertekan, kemenangan terakhir harus menjadi milik kita. Petik 2. Pengobatan Korea, aku mendukungmu. Petik 2. Orang-orang ini berteriak dan menjerit, dan mata mereka penuh dengan air mata kegembiraan dan penghinaan. Banyak dokter Korea yang duduk di kursi delegasi Korea Selatan juga berdiri dan memberi hormat kepada Han Yin. Han Zailin tidak bangun. Dia duduk di sana, tampak agak kasar, sedikit tidak sopan, dan tampak sedikit kesepian. Bab 2346. Ada senyum di wajahnya, yang terlihat centil dan dingin. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Li Dong, pemuda dari Tiongkok ini, lawan terbesar dalam hidupnya. Pria ini mengalahkan kakeknya dan keyakinannya pada akhirnya. Hari ini untuk Korea Selatan, itu ditakdirkan untuk menjadi hari yang tak terlupakan, dan itu ditakdirkan untuk menjadi hari yang menyedihkan. Satu generasi dokter jenius dikalahkan, dan kepercayaan banyak orang runtuh. Di kursi delegasi pengobatan Tiongkok, Tang Liren tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan ini.
Saya harus mengatakan bahwa Han Yin adalah lawan yang terhormat. Lawannya kira-kira seumuran dengannya, tetapi kekuatannya lebih kuat darinya. Jika tidak ada Li Dong, pertempuran antara pengobatan Cina dan pengobatan Korea, sebenarnya belum tentu siapa yang akan mati. Ya, dia benar-benar luar biasa. 164 jahitan. Ini adalah level master mutlak, tapi sayang dia bertemu Li Dong, sedikit cabul. Petik 2. Ketua Ma mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Han Yin kalah, dia memenangkan hati orang-orang pada akhirnya, dan dukungan semua orang untuknya tidak berkurang. Petik 2. Zhou Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Terus, Zhou Hua berkata dengan dingin. Ini adalah perselisihan antara kedua negara. Dia kalah. Kita bisa menghormatinya, tapi kita tidak bisa bersimpati padanya. Petik 2. Kalian semua harus tahu bahwa bersimpati dengan lawan adalah penghinaan terbesar bagi diri sendiri dan orang lain. Petik 2. Suara Zhou Hua, dengan suara dentang. Mereka tidak boleh kalah, dan kita juga tidak boleh kalah. Jika kita dikalahkan saat ini, semua orang akan berada dalam suasana hati yang lebih tidak nyaman, kan? Ini bukan urusan seseorang, tetapi seluruh bangsa yang akan dipermalukan bersama kita. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak melirik Zhou Hua. Kemudian mereka mengangguk satu demi satu. Karena itu masuk akal. Jika Li Dong yang kalah dalam kompetisi sekarang, suasana hati mereka pasti akan lebih tidak nyaman. Dan bahkan dengan seluruh pengobatan Tiongkok, reputasinya akan jatuh ke bawah. Karena itu, mereka tidak bisa bersimpati satu sama lain. Pada saat ini, Han Yin berjalan ke arah Li Dong dan melirik penuh kasih pada pria perunggu akupuntur dan moksi busi yang telah bersamanya selama beberapa dekade, dan kemudian berkata kepada Li Dongdao. Aku kalah, pria perunggu ini milikmu mulai sekarang, kamu bisa membawanya kembali ke Cina. Aku khawatir itu tidak mudah untuk diangkut. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, agak tidak berdaya. Dia memenangkan Han Yin, hanya untuk menambahkan banyak pukulan ke resume medisnya. Bab 2347. Han Yin bukan orang biasa, dia adalah seorang dokter jenius di Korea, dia bukan orang Cina, tapi orang Korea. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, media dalam negeri kemungkinan besar akan menghebohkan, tentunya hal seperti ini yang mengangkat gengsi negara kita harus dirayakan bersama masyarakat. Li Dong juga sangat senang, bukan karena dia memenangkan Han Yin, tetapi karena dia bisa mengambil kembali pria perunggu ini. Jika tuannya tahu, dia akan sangat senang, kan? Li Dong berpikir sendiri. Itu urusanmu. Petik 2. Han Yin menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk ke arah Li Dong dan berjalan menuju panggung. Dia memiliki lengan lebar dan jubah lebar, dan kakinya ringan, dan dia terlihat seperti peri. Namun, dia seperti orang tua yang kehilangan energinya sekaligus, seolah-olah dia telah kehilangan warna yang seharusnya dimiliki kehidupan. Wajah Han Yin sangat gelap, matanya kusam, dan matanya tidak fokus. Semua orang memperlakukannya sebagai dewa tua, tetapi dia bukan dewa, dia adalah manusia. Dia merindukan kesuksesan dan membenci kegagalan. Selain itu, dapat dilihat bahwa kekalahan kali ini telah memberinya terlalu banyak. Sampai saat ini, orang Korea menyadari bahwa dewa lama mereka sudah tua. Pada saat inilah Han Zailin mengetahui bahwa kakeknya sudah sangat tua. Tidak ada pahlawan yang lebih terlambat dari ini. Pahlawan lama mundur dari panggung sejarah, dan pahlawan baru lahir. Sekarang, saya mengundang pemenang kami, Tuan Li Dong, untuk memberikan pidatonya. Petik 2. Tuan rumah mengucapkan kalimat ini seperti biasa. Dia tampak seperti dia mengertakkan gigi dan tampak seperti dia ingin buru-buru menggigit Li Dong. Li Dong tersenyum dan berjalan ke arah di mana tuan rumah berdiri. Hari ini, itu bukan panggung kecil, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk tampil. Tuan Li Dong,
tes jarum buta pertama antara Anda dan Tuan Han Yin benar-benar luar biasa. Saya pikir ini adalah pertama kalinya semua penonton di depan TV kita melihat kompetisi medis seperti itu. Petik 2. Meskipun tuan rumah tidak senang, dia masih ingin memuji Li Dong karena sopan santun. Anda mengalahkan Tuan Han Yin dengan skor 177 jahitan. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada teman-teman penonton? Tidak mungkin, dia tidak bisa membiarkan Li Dong mundur dengan cepat, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengatakan sepatah kata pun, kan? Ini tidak sesuai dengan aturan. Lagi pula, jadwal kontes sudah ditandai dengan pidato penerimaan kontestan. Tentu saja ini awalnya disiapkan untuk Han Yin. Apakah itu orang Korea, pemerintah Korea, atau asosiasi pengobatan Korea? Mereka semua berpikir bahwa Han Yin akan memenangkan kompetisi ini. Kemudian biarkan Han Yin naik untuk mengungkapkan pikirannya, menghilangkan dampak dari beberapa kejadian buruk sebelumnya, dan mendorong semua orang untuk mencintai Korea dan pengobatan Korea. Bab 2348. Namun, rencana sering gagal mengikuti perubahan. Li Dong mengambil mikrofon dari pembawa acara. Dia tersenyum ke kamera sebelum berkata, "Sebenarnya, banyak yang ingin saya katakan, tetapi saya khawatir semua orang tidak akan memahaminya." Petik 2. Tuan rumah tersenyum, sedikit malu. Tuan Li Dong, jangan khawatir, setiap kata yang Anda ucapkan akan diberi subtitle oleh staf kami di layar lebar. Petik 2. Li Dong mengangguk dan terus berbicara. "Aku tidak ingin mengatakan bahwa aku merasa terhormat berteman dengan semua orang, karena aku tahu bahkan jika aku mengatakan itu, kamu akan mencibir. Jelas, kamu tidak ingin berteman denganku, kan? Pasalnya, banyak terjadi kerusuhan di lokasi." Seseorang tertawa ramah. "Jika saya tidak salah menebak, pasti ada banyak orang yang membenci saya di stadion ini atau di depan TV." Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku tidak peduli, aku tidak keberatan membuat orang yang membenciku semakin membenciku." Wow, ketika kalimat ini jatuh, ada banyak tepuk tangan. Banyak orang tergerak oleh keterus-terangan dan keterus-terangannya, dan secara langsung memberikan tepuk tangan dan pujian untuk diri mereka sendiri. Li Dong tersenyum dan mengangguk, dan setelah tepuk tangan berhenti, dia melanjutkan. "Di Cina, ada pepatah umum yang mengatakan bahwa pantat menentukan pikiran." Petik 2. Arti kalimat ini adalah Anda harus memikirkan apa yang Anda duduki. Petik 2. Seperti Tuan Han Yin, saya berharap dapat memenangkan kehormatan untuk negara dan bangsa saya. Petik 2. Kita semua berharap mendapat dukungan dan pengakuan dari rakyat negara kita, seperti halnya anak-anak semua ingin dipuji oleh orang tuanya. Petik 2. Apa yang ibu anak lain pikirkan tentang mereka? Mereka tidak peduli, apa yang mereka pedulikan adalah pikiran ibu mereka sendiri. Petik 2. Justru karena alasan inilah Tuan Han Yin dan saya menjadi saingan. Saya menang, saya sangat senang. Petik 2. Li Dong menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan senyum cerah. "Karena setelah saya kembali, saya bisa melihat senyum mereka dan mendengar sorak-sorai mereka." Petik 2. Saya suka adegan ini. Ini juga merupakan motivasi terbesar bagi saya untuk mengabdikan diri pada pengembangan pengobatan Tiongkok kita. Saya suka pujian, seperti pujian yang diberikan kepada saya oleh orang-orang yang saya sayangi. Li Dong melihat beberapa orang Tionghoa di antara hadirin dan berkata dengan keras, Bab 2349, meskipun sangat sedikit orang yang mau bertepuk tangan untuk saya di tempat kejadian, tepuk tangan. Sangat jarang, tetapi di negara saya memiliki 1,4 miliar rekan senegaranya yang menunggu saya. Aku menunggu, kembali dengan hormat. Pada akhirnya, suara Li Dong sepertinya membawa kekuatan tertentu, menembus awan. Wow, tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini tepuk tangan tidak banyak, juga tidak jarang. Tidak hanya orang Tionghoa, anggota delegasi pengobatan Tiongkok, staf kedutaan besar di Korea Selatan,
banyak turis asing yang datang berkunjung dan sejumlah besar orang Korea semuanya bertepuk tangan. Menurut pendapat mereka, pemuda Tionghoa ini cukup jujur, untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia mengalahkan Han Yin, yang membuat orang Korea berpikir dia sangat benci dan menyebalkan. Namun, dia mencintai negaranya, seperti dewa lama mereka, Tuan Han Yin. Mereka semua ingin memenangkan kehormatan untuk negara mereka. Dari sudut pandang ini, dia adalah orang yang sangat terhormat. Orang-orang seperti itu pantas mendapat tepuk tangan. Bahkan Han Yin yang mengundurkan diri dan duduk di kursi delegasi pengobatan Korea setelah dikalahkan oleh Lee Dong, terus bertepuk tangan saat mendengar apa yang dikatakan Lee Dong. Mengesampingkan kemenangan dan kekalahan kali ini, mengesampingkan segalanya, bagi Lee Dong, dia sangat menghargainya. Apresiasi ini adalah yang pertama kali dalam hidupnya. Dia benar-benar belum pernah melihat pria muda yang begitu baik. Tidak hanya keterampilan medis yang dapat digambarkan sebagai hal yang mengejutkan, tetapi juga untuk berperilaku baik di dunia. Sangat disayangkan bahwa pemuda yang luar biasa seperti itu bukan milik negaranya sendiri. Terima kasih kepada orang yang memberi saya tepuk tangan. Petik 2. Lee Dong tersenyum, lalu membungkuk kepada semua orang, dan akhirnya menyerahkan mikrofon kepada pembawa acara untuk mewakili dirinya sendiri. Haha, tuan rumah tersenyum canggung. Ini benar-benar jenis kesaksian yang berbeda. Meskipun membuat orang merasa sedikit menarik, Tuan Lee Dong telah mengatakan kata-katanya sendiri. Petik 2. Ini, saya punya saran. Saya berharap penonton yang hadir dan teman-teman penonton di depan TV bisa berdiri dan memberi tepuk tangan kepada Tuan Han Yin. Dia juga berharap menerima tepuk tangan kita, dan dia juga berharap menerima pujian kita. Petik 2. Meskipun dia gagal dalam kompetisi ini, saat ini, dia seharusnya lebih membutuhkan kepercayaan dan dukungan kita. Gemuruh. Kata-kata jatuh. Hampir semua penonton berdiri. Di depan TV, banyak orang Korea juga berdiri dari sofa atau kursi. Bab 2350. Tolong semuanya, sambut Tuan Han Yin kami dengan tepuk tangan hangat. Tuan rumah berteriak dengan penuh semangat. Wow, tepuk tangan bergema dari hadirin. Melihat adegan ini, mata Han Yin basah. Kemudian, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan air mata besar jatuh di pipinya. Dia baru saja dikalahkan oleh Lee Dong, dia tidak menangis, bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia menangis. Han Yin tidak berbicara, tetapi berdiri dari tempat duduknya, dan kemudian membungkuk dalam-dalam di depannya. Lee Dong berdiri di atas panggung dengan senyum di wajahnya. Ini adalah sikap yang harus dimiliki orang-orang. Hanya dengan cara ini obat tradisional benar-benar dapat berkembang. Kemudian, Lee Dong turun dari panggung dan kembali ke kursi delegasi pengobatan Tiongkok. Pertandingan antara dia dan Han Yin hanyalah yang pertama. Setelah itu, akan ada kompetisi resmi antara delegasi pengobatan Tiongkok dan delegasi pengobatan Korea. Kedua belah pihak akan mengirimkan dokter yang sangat terampil untuk berdiskusi, dan kemudian memutuskan hasilnya. Melihat Lee Dong kembali, Tang Liren adalah orang pertama yang bertanya dengan tidak sabar. Lee Dong, apakah kamu baru saja menggunakan teknik jarum untuk mencari naga? Mendengar ini, Lee Dong tiba-tiba tampak terkejut. Dia memandang Tang Liren dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, saya tidak menyangka bahwa Penatua Tang, Anda benar-benar tahu teknik injeksi semacam ini. Dia belajar teknik ini dari tuannya. Dalam kata-kata tuannya dan para tetua, dia seharusnya menjadi satu-satunya di dunia yang tahu cara mendapatkan jarum. Tidak ada orang lain yang bisa. Namun, Tang Liren bisa melihat sekilas bahwa apa yang dia lakukan adalah teknik mencari gua naga. Visi ini benar-benar menakjubkan. Tentu saja saya tahu. Petik 2. Tang Liren tersenyum dan menatap tatapan Lee Dong, menjadi lebih baik. Jika tebakanku benar, tuanmu seharusnya bernama Fu, kan?
Murid Li Dong sedikit menyusut. Tapi tak lama kemudian lega. Karena dia ingat, tuannya pernah berkata bahwa ketika dia masih muda, dia juga berkontribusi pada pengobatan Tiongkok, tetapi pada akhirnya dia kembali ke tentara untuk membunuh musuh dan membela negara. Bab 2351. Menghitung dengan cara ini, tuan dan orang tuanya harus berada dalam periode yang sama dengan Tang Liren. Kemudian, itu normal bagi mereka untuk saling mengenal. Ya. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Namanya Fu Jingyu. Tang Liren bertanya dengan konfirmasi lagi. Tidak buruk. Li Dong mengangguk lagi. Betulkah? Tang Liren mengangguk, lalu menghela nafas. Omong-omong, aku belum melihatnya dan aku selama beberapa dekade, dan berpikir saat itu. Yah, lupakan saja. Jangan sebutkan itu. Petik 2. Setelah jeda, dia terus bertanya. Tuanmu, bagaimana kesehatan orang tuanya? Bagus. Petik 2. Li Dong tersenyum. Lalu di mana dia sekarang? Tang Liren tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia kembali ke tentara saat itu, haruskah dia pensiun sekarang? Itu dia. Petik 2. Li Dong mengangguk. Tuan, orang tuanya telah menjaga perbatasan sejak dia kembali ke tentara. Dia sekarang sudah pensiun dan dia telah tinggal di sana selamanya. Petik 2. Tuanmu adalah orang yang sangat terpuji, panutan bagi generasiku, tidak heran kamu sangat baik, ternyata kamu adalah muridnya. Petik 2. Tang Liren tersenyum. Tang tua telah memujinya. Li Dong berkata dengan rendah hati. Dia sangat setuju dengan kata-kata Tang Liren. Untuk tuan dan orang tuanya, Li Dong mengagumi 10.000 di dalam hatinya. Jika bukan karena dia, China tidak akan memiliki kehidupan yang stabil hari ini. Anda harus tahu bahwa Dewa Perang Timur dari generasi ini adalah Li Dong, tetapi Dewa Perang dari generasi sebelumnya adalah tuannya. Alasan mengapa Li Dong begitu baik adalah karena dia dilatih oleh tuannya. Dalam pikiran Li Dong, tuan adalah orang yang paling dihormati dalam hidupnya, bukan salah satu dari mereka. Jadi, Li Dong, kamu juga seorang prajurit. Pada saat ini, Presiden Ma mau tidak mau bertanya. Ya. Petik 2. Li Dong tidak menyembunyikannya, dan mengangguk. Kali ini ketika saya kembali, saya diajar oleh guru dan para tetua dan kembali untuk membantu pengobatan Tiongkok. Petik 2. Bab 2352. Dia adalah seorang prajurit. Ini tidak disembunyikan. Jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan tahu bahwa Li Dong memiliki banyak ikatan dengan wilayah militer selatan dan wilayah militer utara. Tentu saja, identitasnya sebagai Dewa Perang Timur masih sangat dirahasiakan, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Lagi pula, jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai Dewa Perang Timur, itu akan berdampak besar pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Musuh asing yang kuat yang mengincar mata mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Terutama Skynet Barat, mereka pasti akan mengancam Li Dong dengan orang-orang di sekitarnya. Besar. Ketua Ma memuji dengan tulus. Kamu pantas menjadi prajurit rakyat. Tuanmu benar-benar orang yang sangat hebat. Jika bukan karena keputusannya, tidak akan ada orang jenius sepertimu dalam pengobatan Tiongkok. Petik 2. Sebelum kemunduran industri obat Tiongkok, pihak Eropa bahkan harus mengusir pengobatan Tiongkok. Jika bukan karena Li Dong, pengobatan Tiongkok saat ini mungkin akan semakin merosot. Ketua Ma, Anda memiliki reputasi yang baik. Perkembangan pengobatan Tiongkok tidak bergantung pada saya sendiri, tetapi pada upaya kita semua. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, perjalanan ke Korea ini baru permulaan. Perjalanan kita masih sangat panjang. Saya harap kita tidak akan sombong, dan kita akan terus bekerja keras dan bekerja keras bersama. Kata-kata ini menginfeksi semua anggota delegasi TCM. Semua orang mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bekerja keras bersama. Malam. Angin bertiup dan matahari terbenam. Gelombang bergolak tidak jauh mengalahkan ombak, menggulung ombak, dan ombak berbenturan.
Saya harus mengatakan bahwa Pulau Jeju benar-benar tempat yang sangat cocok untuk berlibur. Pengerjaan magis alam jauh lebih maju daripada teknologi operasi plastik di negeri ini. Pemandangan di sini benar-benar akan memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Lee Dong, yang telah makan malam, berjalan di tepi laut. Dia memegang telepon dan memutar video dengan Lin Yurou, membiarkan Lin Yurou menonton pemandangan di sini. Tidak jauh, penerjemah Xiao Liu mengikuti, juga menikmati pemandangan di sekitarnya. Alasan mengapa Xiao Liu mengikuti secara alami karena Li Dong tidak mengerti bahasa Korea. Jika terjadi sesuatu, dia juga bisa bertindak sebagai penerjemah. Keduanya lewat, dan orang-orang yang melewati mereka adalah orang asing. Saat datang, Han Zailin pernah bercerita kepada Li Dong tentang adat dan ciri khas Pulau Jeju. Satu hal yang diingat Li Dong adalah bahwa ada jauh lebih banyak wanita di pulau ini daripada pria. Saat mengikuti video Lin Yurou, Li Dong diam-diam menghitung. Bab 2353. Dia menemukan bahwa jumlah wanita yang melewatinya secara langsung, atau sengaja berjalan mendekat karena ketampanannya, benar-benar mencapai jumlah yang mencengangkan. Halo, Tuan Li Dong, bisakah Anda cukup beruntung untuk berfoto dengan Anda? Seorang pria paruh baya menarik istri dan putrinya dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Dia berbicara bahasa Huaxia, dan Li Dong tahu dia telah bertemu dengan rekan senegaranya. Tentu. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Jadi, penerjemah Xiao Liu bertindak sebagai fotografer dan membantu Li Dong berfoto bersama para penggemarnya. Setelah pria itu mengucapkan terima kasih dan pergi, Li Dong melambai pada mereka. Tuan Li Dong, halo. Petik 2. Sihir Li, oh, bagaimana kabarmu? Tuan Li Dong, saya dari Shanghai. Ini kartu nama saya. Jika Anda pergi ke Shanghai setelah kembali ke China, pastikan untuk menelepon telepon ini agar saya dapat menjalin persahabatan dengan tuan tanah sebaik-baiknya. Petik 2. Sepanjang jalan, orang-orang terus menyapa Li Dong. Tapi Li Dong tidak terkejut, dan dengan tenang menghadapinya. Setelah pertandingan dengan Han Yin, hanya dalam waktu setengah hari, ketenaran Li Dong telah mencapai puncak baru. Terlepas dari identitas Dewa Perang Timur, identitasnya sebagai dokter pengobatan Tiongkok saja sebanding dengan selebritas lini pertama itu. Sekarang Korea Selatan, serta berita domestik, melaporkan hal ini. Video kemenangan Li Dong atas dokter jenius Korea Selatan itu beredar luas di situs-situs besar di kedua negara tersebut. Selain dua negara, negara lain juga melaporkan kejadian ini. Apakah Li Dong seorang pahlawan? Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Karena dia telah melakukan apa yang dapat dilakukan seorang pahlawan, dia telah melakukan seorang pahlawan untuk melakukan hal yang sukses. Namanya telah dihias dengan perbatasan emas di Huaxia, dan hampir semua surat kabar dan majalah dengan namanya di halaman depan atau fotonya dapat terjual habis. Netizen bahkan membuat postingan atas nama Li Dong. Hanya dalam waktu setengah hari, jumlah pengikut mencapai ratusan ribu, dan jumlah postingan yang diposting melebihi 10.000. Popularitas seperti itu bahkan tidak bisa menandingi beberapa bintang. Tentu saja, Li Dong tidak peduli dengan laporan seperti itu. Dia baru saja selesai makan lebih awal, dan kemudian tidak sabar untuk memulai obrolan video dengan Lin Yurou. Lin Yurou belum pernah ke Korea Selatan, dan ingin melihat pemandangan di Pulau Jeju, jadi Li Dong berlari keluar dan membiarkan Lin Yurou melihat pemandangan melalui video chat. Suamiku, selamat kali ini. Dalam video itu, Lin Yurou tertawa pelan. Meskipun dia tidak berada di sisi Li Dong dan tidak bisa berbagi dengannya rasa pencapaian mengalahkan Han Yin, Lin Yurou masih bisa merasakan kegembiraan melalui panggilan video. Bab 2354. Dia menatap Li Dong dengan lembut, hanya merasa sangat bangga di hatinya. Pria ini, pria yang membawa kembali kehormatan Bagara, adalah suaminya. Terlalu dini untuk mengatakan ini.
Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Masih ada jalan panjang sebelum apa yang ingin saya lakukan. Petik 2. Tidak apa-apa, selama Anda mengambil langkah maju, saya akan mengucapkan selamat kepada Anda. Saya seorang saksi. Petik 2. Lin Yuro memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mungkin, kamu benar-benar bisa berhasil pada akhirnya. Dengan dukungan Anda, saya akan berhasil. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Pasangan itu sedang berbicara, dan tiba-tiba, Li Dong mendengar seseorang berteriak tidak jauh dari situ. Kemudian datanglah kebisingan dan kebisingan orang banyak. Sebagian besar suara ini dalam bahasa Korea, jadi saya benar-benar tidak mengerti Li Dong. Apa yang salah? Li Dong mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke sana. Kepala, sepertinya aku mendengar seorang wanita menangis, sepertinya sesuatu telah terjadi. Petik 2. Penerjemah Xiao Liu dengan cepat berkata, suamiku, apa yang terjadi? Lin Yuro mau tidak mau bertanya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di sana, aku tidak tahu apakah seseorang terluka atau pingsan. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu pergi dan lihatlah. Petik 2. Lin Yuro buru-buru berkata, aku tidak akan memberitahumu lagi, penting untuk menyelamatkan orang. Yah, aku akan meneleponmu lagi. Petik 2. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia menutup panggilan video, dan kemudian berlari ke penerjemah Xiao Liu ke arah dari mana jeritan itu berasal. Setelah mendekat, Li Dong menyadari bahwa ada terlalu banyak penonton, dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Apa yang terjadi? Li Dong menepuk bahu seorang pria di depannya, dan bertanya. Pria itu menoleh ke belakang dengan tatapan tidak senang, dan langsung menjadi senang ketika melihat orang yang berdiri di belakangnya adalah Li Dong. Cepat keluar dari sana, Dokter Jenius ada di sini, biarkan dia melihatnya. Banyak orang di kerumunan mengenal Li Dong dan segera mengalah. Bab 2355. Li Dong menemukan bahwa seorang wanita dengan perut besar terbaring di genangan darah. Tapi suaminya menangis dan menangis, melihat kehilangan. Melihat adegan ini, Li Dong terkejut. Apakah ibu hamil keguguran lagi? Bukankah ini kebetulan? Delegasi TCM mengalami keguguran kandungan pada hari pertama kedatangan mereka di Korea Selatan. Kejadian itu nyaris merusak citra TCM saat itu. Tanpa diduga, sekarang biarkan Li Dong bertemu lagi. Pada saat ini, ada beberapa pria di sekitar wanita hamil. Setelah mereka berdiskusi sebentar, keduanya berjalan ke depan wanita hamil, dan keduanya berjalan ke belakang. Mereka akan mengangkat wanita hamil itu ke rumah sakit. Setelah melihat ini, Li Dong cemas, buru-buru berteriak, berhenti, jangan bergerak. Begitu kata-katanya jatuh, tidak ada efek sama sekali. Orang-orang itu masih harus menggendong ibu hamil. Ini seperti tidak mendengar kata-kata Li Dong. Baru kemudian Li Dong bereaksi, yang dia teriakkan adalah huaxia, tetapi dari suami wanita hamil yang menangis minta tolong, dia tahu bahwa mereka semua adalah orang Korea. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, dan tidak ada waktu bagi Xiao Liu untuk menerjemahkan. Li Dong bergegas mendekat, mencengkeram leher kedua pria itu, menyeret mereka dan menjatuhkan mereka ke tanah. Namun, dia masih selangkah terlambat. Kedua pria yang bertugas mengangkat kaki itu telah meraih kaki wanita hamil itu. Setelah orang di seberang tersandung oleh Li Dong, dia segera kehilangan keseimbangan kekuatannya. Akibatnya wanita hamil itu mengeluarkan suara yang lebih menyakitkan, dan darah merah mengalir lebih cepat dan lebih cepat. Berhenti, Li Dong berteriak pada mereka. Meskipun mereka tidak dapat memahami kata-kata Li Dong, mereka dapat memahami ekspresi Li Dong dari ekspresinya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu coba lakukan? Mengapa menghentikan kami? Apakah kamu akan membunuh istriku? Suami wanita hamil itu melihat seseorang mencegah orang lain mengirim istrinya ke rumah sakit dan bertanya dengan keras.
Dua orang Korea lainnya yang tersandung oleh Lee Dong juga bangkit dari tanah. Mereka semua menatap Lee Dong dengan tegas, seolah-olah mereka akan segera melakukan sesuatu. Pada saat ini, Xiao Liu akhirnya berlari, menjelaskan identitas Lee Dong dalam bahasa Korea, dan mengatakan bahwa hal itu akan menyebabkan dua kehidupan. Namun, setelah penjelasannya, orang-orang itu tampaknya tidak terlalu mempercayai identitas Lee Dong. "Apakah kamu benar-benar seorang dokter?" Suami istri bertanya dengan curiga. Bab 2356. Lee Dong tidak berdaya, bukankah orang-orang ini menonton berita? Selama Anda mengikuti berita, Anda akan mengenalinya, bukan? Sekarang situasinya sangat kritis, jika kita terus menjelaskan, diperkirakan wanita hamil dan anak di dalam perutnya benar-benar dalam bahaya. Sebelum Lee Dong bisa berbicara, sebuah suara datang. "Ya, dia adalah seorang dokter, saya bisa membuktikannya." Kerumunan mengikuti suara dan melihat seorang wanita masuk dari belakang kerumunan. Melihat wanita ini, Lee Dong tercengang. Karena dia mengenal wanita ini. Dia adalah reporternya, Jin Lian. "Mengapa kamu di sini?" Lee Dong bertanya sambil tersenyum. Penerjemah Xiao Liu buru-buru menerjemahkan. "Haha, kebetulan aku sedang berlibur, jadi aku datang ke Pulau Jeju untuk tur." Petik 2. Jin Lian tersenyum. "Bantu aku memberitahu mereka bahwa jika dia membiarkan orang memindahkan istrinya sekarang, istrinya akan dalam bahaya, dan putra di perutnya akan sama." Petik 2. Lee Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat serius. Wajah Jin Lian berubah. "Ya, sangat serius. Ibu hamil itu mengalami abrupsi prematur plasenta, dan dia memiliki gejala pendarahan hebat di rahim. Jika mereka membawanya ke rumah sakit seperti ini, diperkirakan tidak ada dari mereka yang akan selamat." Petik 2. Lee Dong mengangguk, ekspresinya sangat otentik. Jika dokter lain mengatakan ini padanya, Jin Lian pasti tidak akan percaya. Namun, orang ini adalah Lee Dong, orang yang menyelamatkannya, jadi dia tidak ragu untuk mempercayainya. Oleh karena itu, Jin Lian langsung menjelaskan identitasnya tanpa mengatakan apa-apa, dan kemudian memberitahu orang Korea apa yang dikatakan Lee Dong. Mendengar apa yang dikatakan Jin Lian, suami wanita hamil itu menjadi cemas. Dia langsung berlutut di depan Lee Dong dan memintanya untuk membantu menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Lee Dong masih tidak mengerti, tapi dia mengerti apa maksud pria itu. "Katakan padanya, aku akan mencoba membantu." Lee Dong meminta Xiao Liu untuk menerjemahkan. Kemudian, dia berjongkok untuk memeriksa kondisi fisik wanita hamil itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jarum emas dan kapas yang disterilkan dari sakunya. Setelah sterilisasi, dia menusuk langsung ke titik akupuntur pergelangan tangan wanita hamil itu. Begitu jarum turun, laju pendarahan wanita hamil segera melambat. Bab 2357. Namun, tidak ada cara untuk menghentikannya segera. Lee Dong memeriksa denyut nadi wanita hamil itu dan berkata dengan suara yang dalam. "Tidak mungkin, tidak ada cara untuk menghentikan pendarahan. Anak itu akan segera lahir dan harus segera dilahirkan. Siapa yang akan melahirkan bayi itu?" Penerjemah Xiao Liu menerjemahkan kata-kata itu dengan keras. Namun, tidak ada yang menjawab. "Apakah tidak akan ada yang melahirkan bayi?" Lee Dong berteriak lagi. "Kamu seorang dokter, apakah kamu tidak tahu cara melahirkan?" Seseorang bertanya. Lee Dong tidak berdaya, jadi dia mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan datang." Bahkan, ini adalah kali kedua dia melahirkan seorang wanita hamil. Terakhir kali dia di Cina, dia juga mengalami hal seperti itu. Dia juga melahirkan bayi untuk wanita hamil, sekarang untuk kedua kalinya. Namun, bahkan untuk kedua kalinya, Lee Dong masih sedikit malu. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, "Kalian semua berbalik dan membentuk dinding orang." Petik 2. Ya begitulah, berbalik dan membentuk lingkaran, jangan mengintip. Setelah berbicara, sebagai terakhir kalinya,
Li Dong memasukkan tangan suami wanita hamil itu ke tangan wanita hamil itu. Pegang tanganmu padanya untuk membuatnya merasa aman. Jangan melepaskannya dalam keadaan apapun. Setelah mendengarkan terjemahan Xiao Liu, suami wanita hamil itu mengangguk. Sebenarnya, Li Dong memintanya melakukan ini bukan untuk memberikan rasa aman kepada ibu hamil, tetapi untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil ketika mereka berjuang untuk melahirkan anak nanti. Tidak peduli apa itu, bahkan sebuah batu akan melakukannya. Hanya saja orang ini mengira dia membunuh istrinya. Li Dong sangat marah, biarkan dia mengambil pelajaran. Apa yang terjadi selanjutnya? Jin Lian bertanya. Dia juga bingung, untuk pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Dia hanya seorang reporter, dan dia belum pernah mengalami pertempuran seperti itu. Apakah kamu membawa gunting? Li Dong bertanya. Gunting. Jin Lian terkejut. Ya, gunting. Li Dong membuat gerakan menggunting dengan tangannya. Oh ya. Petik 2. Jin Lian mengangguk, lalu mengeluarkan gunting kecil berwarna perak dari tasnya. Bab 2358. Sekarang giliran Li Dong yang sedikit terkejut. Apa yang dilakukan wanita ini dengan gunting? Tidak dapat memahami pertanyaan ini, sama seperti dia tidak mengerti mengapa wanita harus membawa tas ketika mereka pergi keluar. Bantu potong celananya, Li Dong memerintahkan. Penerjemah Xiao Liu juga berbalik, tetapi dia masih bertindak sebagai penerjemah. Jin Lian ragu-ragu setelah mendengar ini. Cepatlah, desak Li Dong. Jin Lian memelototi Li Dong dengan ganas, lalu berlutut di tanah, meraih pakaian dalam wanita hamil yang berlumuran darah, dan dengan hati-hati memotongnya. Tangannya dengan cepat berlumuran darah, dan kepalanya pusing, dan dia merasa mual dan muntah. Tidak mungkin, pemandangan seperti itu memang agak menjijikkan. Jangan katakan dia seorang wanita, bahkan seorang pria tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Jin Lian harus mengertakkan gigi, akhirnya memotong celana dalam, dan kemudian bertanya, sekarang apa? Apa yang harus saya lakukan? Biarkan dia mendorong ke bawah. Li Dong menunjuk wanita hamil itu. Jin Lian mengangguk, lalu mengucapkan beberapa patah kata di telinga wanita hamil itu. Wanita hamil itu mendapat perintah, dan kemudian mulai menekan dengan putus asa. Petik 2. Wanita hamil itu tidak berteriak, tetapi suaminya berteriak. Karena wanita hamil itu meremas tangannya dengan keras ketika dia berusaha keras, dan kukunya menusuk dagingnya. Tidak mungkin, itu terlalu menyakitkan. Li Dong mengabaikan suami wanita hamil itu, dan saat menggunakan jarum emas untuk menghentikan pendarahan wanita hamil untuk mencegahnya dari longsoran salju pada saat yang kritis ini, Li Dong turun untuk melihatnya dan berkata dengan keras. Oke, kepala anak itu keluar, terus bekerja keras. Xiao Liu terus menerjemahkan. Biarkan Jin Lian menceritakan hal ini kepada wanita hamil, sehingga wanita hamil terus mengerahkan kekuatannya, dan suaminya terus berteriak. Bagus, ayo, kepala anak itu keluar. Petik 2. Li Dong berteriak, teruslah bekerja keras. Petik 2. Penerjemah Xiao Liu terus menerjemahkan dengan keras. Bab 2359. Mendengar terjemahan Xiao Liu, mereka yang dikelilingi mau tidak mau berbalik dan mengintip. Belok cepat, jangan mengintip. Li Dong melihatnya dan memarahi dengan keras. Sekitar 2 menit atau lebih. Saat wanita hamil itu mengaum panjang, anak itu akhirnya lahir, dan mendarat tepat di telapak tangan Li Dong. Li Dong melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Bayi ini, seperti terakhir kali dia melahirkan, tidak menangis dan tidak bergerak sama sekali. Jangan khawatir, anak kecil. Li Dong diam-diam berkata dalam hatinya, dan kemudian dengan lembut meremas kaki bayi itu beberapa kali. Wow! Petik 2. Bayi yang masih berlumuran darah barusan membuka mulutnya dan mulai menangis. Tangisan renyah membangkitkan tawa bahagia semua orang. Oke, tidak apa-apa. Petik 2. Li Dong menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum.
Perasaan melahirkan bayi kali ini mirip dengan yang terakhir kali, semuanya sangat mengasyikkan. Terima kasih, terima kasih. Petik 2. Meskipun suami dari wanita hamil dicakar oleh istrinya dan kesakitan sampai mati, pada saat ini, dia berbaring di tanah dengan gembira dan bersujud kepada Li Dong. Terima kasih kembali. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia lebih sering mendengarkan, jadi dia secara alami tahu arti terima kasih dalam bahasa Korea. Cepat dan potong tali pusarnya. Dengan itu, dia menyerahkan gunting perak Jin Lien kepada ayah anak itu. Pria itu mengangguk, mengambil gunting, dan memotong tali pusar dengan sekali klik. Li Dong meletakkan bayi itu di tangan pria itu, lalu mengambil kembali jarum emas dari wanita hamil itu, dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang anak itu aman, tetapi orang dewasa masih dalam bahaya, tolong biarkan seseorang memanggil ambulans. Ingat bahwa kamu tidak dapat menggunakan metode pengangkatan, itu akan merobek luka orang dewasa. Petik 2. Penerjemah Xiao Liu menerjemahkan kata-kata ini kepada pria itu. Setelah dia mendengarkan, dia tampak bersyukur dan otentik. Oke, begitu, terima kasih, bantu saya berterima kasih kepada Tuan Li Dong, terima kasih banyak, terima kasih juga, Nona Jin Lien. Bab 2360. Setelah berbicara, pria itu buru-buru memanggil ambulans. Namun, begitu panggilannya dibuat, ambulans sudah menderu masuk. Ternyata ketika Li Dong dan yang lainnya sibuk di sini, orang-orang yang antusias sudah meminta bantuan. Ketika wanita hamil itu masuk ke ambulans, Li Dong memandang Jin Lien dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Petik 2. Dia hanya melihat lawan dan menemukan bahwa Jin Lien menjadi jauh lebih cantik. Terutama, kulit sebelumnya agak buruk, yang tampaknya mempengaruhi penampilannya. Tapi sekarang, kulit di wajahnya terlihat lebih halus dan lebih putih dan lembut, dan terlihat sangat cantik. Juga, kamu menjadi cantik. Petik 2. Terima kasih. Petik 2. Jin Lien tersenyum dan menyentuh wajahnya dengan sedikit malu. Ini adalah resep yang Anda berikan kepada saya. Saya memasaknya menjadi sup untuk dioleskan ke wajah seperti yang Anda katakan, dan kemudian kulitnya benar-benar membaik. Ini luar biasa. Petik 2. Saya bisa bantu Anda. Petik 2. Li Dong tersenyum. Untuk reporter wanita ini, dia masih memiliki kesan yang cukup bagus. Paling tidak, reporter wanita ini tidak seperti reporter tidak bermoral lainnya yang melaporkan tanpa pandang bulu untuk lalu lintas. Dia adalah jurnalis yang sangat berdedikasi, dan dia melaporkan kebenaran yang sebenarnya, dan dia tidak takut pada kekuasaan. Inilah yang dikagumi Li Dong. Tahun-tahun ini, reporter seperti itu terlalu langka. Dalam hati Jin Lien, dia juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Li Dong. Terutama di matanya, Li Dong adalah penyelamatnya. Bahkan jika Li Dong mengalahkan Han Yin, seorang dokter jenius Korea, kesannya terhadap Li Dong tidak banyak berubah. Masih dengan hormat, secara khusus, dia baru saja secara pribadi berpartisipasi dalam menyelamatkan nyawa seorang wanita hamil dan bayi dengan Li Dong. Dia lebih mengagumi dan mengagumi Li Dong di dalam hatinya. Apakah kamu bepergian ke sini sendirian? Li Dong bertanya. Tentu saja tidak. Petik 2. Jin Lien menunjuk seorang pria dengan kamera di lehernya tidak jauh, dan tersenyum. Aku datang ke sini bersama temanku. Petik 2. Pacar. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Hah, tidak. Petik 2. Wajah cantik Jin Lien sedikit memerah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.